Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Fathia Rahma dari kelompok 6. Sekarang saya akan menjelaskan sifat Allah Al-Halik. Nama Al-Halik memiliki makna bahwa Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna kecuali makhluknya sendiri yang menganggap dirinya tidak sempurna. Contoh perbuatan yang tidak sesuai dengan sifat Al-Halik yaitu meniru karya orang lain. Lalu operasi plastik untuk memperindah bagian dari tubuh kita. Dan yang terakhir ada mabuk-mabukan. Yang pertama saya akan menjelaskan meniru karya orang lain. Perbuatan meniru karya orang lain merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan sifat Al-Halik. Karena Al-Halik sendiri memiliki makna menciptakan suatu hal yang baru dan membuat perubahan mode atau inovasi. Jika meniru karya orang lain dilakukan secara terus-menerus, perbuatan ini dapat merugikan pihak yang ditiru karena karya yang ia buat dengan susah payah ditiru oleh orang lain dan dapat membahayakan bagi sang peniru. Ia akan dikenakan hukuman atau denda karena setiap karya memiliki hak cipta. Yang kedua ada operasi plastik untuk memperindah bagian dari tubuh kita. Operasi plastik hanya dapat dilakukan saat keadaan terdesak seperti kecelakaan yang mengharuskan kita untuk operasi plastik. Apabila kita melakukan operasi plastik hanya untuk memenuhi standar kecantikan yang ada maupun mengubah kodrat kita, maka operasi yang kita lakukan telah melanggar aturan yang Allah tetapkan. Akibat dari operasi plastik yaitu akan semakin banyak orang yang tidak bersyukur atas kesempurnaan yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan yang terakhir ada mabuk-mabukan. Penemuan minuman khamar ini bertujuan untuk menghangatkan badan saat musim dingin. Akan tetapi banyak manusia yang menyalahgunakan minuman tersebut. Hal ini menentang larangan Allah yang telah ditetapkannya. Jika kelakuan mabuk-mabukan dibiarkan begitu saja, maka kelakuan ini akan merusak generasi bangsa kita dan manusia akan semakin jauh dari ajaran Rasulullah dan ajaran Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai contoh dan manfaat perbuatan akhlak terpuji dari Asmaul Husna Al-Khaliq. Al-Khaliq memiliki makna dapat menciptakan sesuatu dari yang tiada dan dapat menciptakan sesuatu tanpa suatu contoh terlebih dahulu. Adapun ketiga contoh perbuatannya yaitu yang pertama, penemuan lampu. Lampu diciptakan oleh Thomas Alva Edison pada 21 Oktober 1879. Pada saat itu, manusia menerangi rumah mereka dengan cahaya matahari dan lilin, yang mana kedua hal tersebut sangat tidak efektif, apalagi pada saat malam hari. Oleh karena itu, lampu diciptakan dengan tujuan untuk menerangi bangunan seperti rumah, apartemen, dan lain-lain, baik itu di siang hari maupun di malam hari. Lalu yang kedua, penemuan inovasi sepeda listrik. Pada tahun 1817, sepeda berhasil diciptakan oleh Carl von Drais. Pada mulanya, pada saat itu, sepeda tidak memiliki pedal sepeda yang kita miliki saat ini. Namun, seiring berkembangnya zaman, sepeda pun memiliki beragam jenis, mulai dari sepeda gunung hingga yang sekarang yaitu sepeda listrik. Lalu, manfaat sepeda listrik ini yaitu untuk mengurangi kelelahan pengguna. Lalu yang ketiga, penemuan rumus matematika. Rumus matematika ditemukan oleh ilmuwan Islam yang bernama Al-Khwarizmi. Ia terkenal dengan menciptakan rumus matematika seperti aljabar dan algoritma. Lalu manfaatnya yaitu kita bisa belajar berhitung, dan karena adanya matematika ini, aplikasi seperti YouTube dan aplikasi pengedit video seperti CapCut bisa diciptakan. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dewi Sakita. Terima kasih. Cara
berbuat akhlak terpuji Al-Khwarizmi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mensyukuri atas kelebihan dan kekurangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur adalah sebuah ungkapan rasa atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa dilakukan dengan cara mengungkapkan atau mengingat asma Allah dalam hati. Bersyukur merupakan salah satu rasa yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri. Yang kedua, tidak menyombongkan diri dan Yang kedua, tidak menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Walaupun kita makhluk ciptaannya yang paling sempurna, Allah merancang dan menciptakan umat manusia supaya ia dapat menikmati suatu hubungan dengan manusia sebagai ciptaan yang mulia di antara ciptaan yang lain. Setidaknya tidak menjadikan manusia sebagai manusia yang sama tidak menyombongkan diri. Yang kedua, tidak menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Walaupun kita tidak menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Walaupun kita adalah manusia ciptaannya yang paling sempurna. Allah merancang dan menciptakan umat manusia supaya ia dapat menikmati suatu hubungan dengan manusia sebagai ciptaan yang mulia di antara ciptaan-ciptaan yang lain. Setidaknya tidak menjadikan manusia sebagai manusia yang arogan dan menyombongkan diri. Sebaliknya, akan bersyukur kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, tidak bersikap putus asa. Orang yang kehilangan harapan dalam hidupnya menunjukkan imannya yang lemah dan fondasi keislaman yang rapuh. Hal itu menggambarkan yang ketiga, tidak bersikap putus asa. Orang yang kehilangan harapan dalam hidupnya menunjukkan imannya yang lemah dan fondasi keislaman yang rapuh. Hal ini tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Islam mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kemahasempurnaan. Salah satu bentuknya yaitu dengan Asmaul Husna Al-Khaliq, yang berarti Maha Pencipta. Oleh karena itu, marilah kita meneladaninya dengan cara tidak mudah putus asa dan mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Di atas kelapa ada burung berkumpul, patah hatinya karena terbentur. Karena siapa yang bersyukur, maka kelak hidupnya akan teratur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.